kudeta militer tuh udah jadi bagian dari budaya politik Thailand. Udah khas Thailand banget lah. Thailand's political turmoil can be traced back to 1932. Nggak serak dikit kudeta, nggak serak dikit kudeta. Dianggap ngeberontak dikit langsung hantem tuh pakai. Jadi di Thailand tuh lagi rame minta PM mereka sekarang, Ung Ing Shinawatra, buat turun. Dan ini bisa begini, bisa jadi chaos gini, ini semua tuh gara-gara rekaman telepon dia sama PM Kamboja kesebar. Dan di situ Ung Ing tuh kayak merendahkan martabat Thailand gitu. Bahkan udah sampai ada seruan-seruan kudeta loh. Nah tapi gara-gara ini gue jadi kepikiran buat ngebahas, kenapa ya Thailand tuh doyan banget kudeta? Kenapa di sana tuh sering banget terjadi kudeta? Khususnya kudeta militer. Udah kayak siklus tuh kudeta tuh di sana tuh. Bahkan banyak ahli yang nyebut kalau kudeta tuh udah jadi kayak semacam budaya gitu di perpolitikan Thailand. Sesuatu yang pasti akan terjadi lagi. Wah, apa semua ini salah militernya doang? Atau ada alasan tertentu nih yang ngebikin kudeta ini terus terjadi? Dan kira-kira apa ya efeknya ya ke perpolitikan Thailand? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas kenapa di Thailand sering banget terjadi kudeta di Learning by Googling. Ya, kita kan udah berkali-kali lah ya ngebahas topik yang berkaitan sama kacaunya perpolitikan Thailand. Dari mulai demo-demonya, kelakuan polisinya, pemilunya, indikasi kecurangannya, sampai kelakuan rajanya. Nah ini yang terakhir nih sempat bikin gua diwanti-wanti sama banyak pihak nih, disuruh buat lebih hati-hati nih. Dan semua kondisi kacau ini ternyata berkaitan erat sama banyaknya kudeta yang terjadi di sana. Ya kayak yang lagi terjadi sekarang ini aja, tiba-tiba PM Ung Ing diminta turun jabatan, bahkan sampai ada seruan buat kudeta. Tapi kenapa disuruh turun? Jadi lu tahu kan kalau hubungan Thailand sama Kamboja tuh kan lagi memanas banget ya. Bahkan udah pada siap buat perang militer dua negara ini. Yang buat detailnya bisa lu tonton di video gue yang ini. Nah buat nahan-nahan biar nggak perang, kedua PM masing-masing negara ini mereka tuh kontakan terus, ngobrol terus, biar tensinya turun. Tapi tiba-tiba kemarin di tanggal 18 Juni 2025, tiba-tiba aja kesebar rekaman telepon antara PM Thailand, Ung Ing Shinawatra sama Hun Sen. Rekaman telepon yang bikin masyarakat Thailand jadi marah banget. Soalnya di situ gaya bahasa Ung Ing tuh kayak merendah gitu. Dia tuh ngomongnya tuh kalau ditranslate tuh kayak, yo Pak Deo, kasihan dong sama ponakanmu ini. Pak De mau apa nanti kita turutin deh. Asal kita damai aja udah, damai. Ya, damai ya. Yuk damai yuk. Ngamuk lah di sini masyarakat Thailand. Ini ngapa jadi kesannya Thailand yang mohon-mohon biar nggak diserang nih? Ngapa kesannya malah Thailand yang lemah nih? Mereka jadi ngerasanya gitu. Dan ya udah dari situ sampai gue bikin video ini rame deh tuh pada nuntut Ung Ing buat turun. Bahkan partai Bum Jai Thai, partai kedua terbesar di koalisi, mereka tuh langsung keluar dari koalisi loh habis kejadian itu loh. Bener-bener di hari itu mereka ngumumin keluar. Pokoknya langsung chaos lah perpolitikan Thailand. Nah, udah kan di luarnya lagi ada ancaman dari Kamboja kan, di dalamnya juga lagi konflik internal nih. Jadi ya bener-bener lagi ringkih nih Thailand nih. Dan gilanya, yang nyebar rekaman telepon itu tuh ternyata Hun Sen loh, yang nyebar ternyata PM Kamboja. Apa maunya coba ini? บอกว่าให้ท่านฮุนเซนเห็นใจหลานหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยคนในประเทศไทยเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขมรหมดแล้วก็ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะจัดการให้ Dan kalau bener nanti Ung Ing jadi dikudeta, ini bakal ngulang siklus kudeta di Thailand nih, yang udah terus berulang selama hampir 100 tahun. Tapi ya sebelum kita masuk ke penyebab dan efek jangka panjangnya, gue mau jelasin dulu nih, emang gimana sih fenomena kudeta di sana? Kok bisa sampai ngebikin Thailand jadi negara yang paling banyak terjadi kudeta? Emang kudeta di Thailand sebanyak apa? Nih, kalau menurut Statista, dari tahun 1945 sampai 2021, dihitung dari sejak selesainya Perang Dunia II, kalau dilihat dari upaya kudeta yang berhasil, yang sukses ngelengserin pemerintahan, Thailand mereka tuh emang ada di urutan pertama dengan 10 peristiwa kudeta yang sukses. Ngalahin negara-negara konflik kayak Suriah, Bolivia, Sudan, dan Irak. Ingat loh, ini segini cuma yang berhasilnya doang loh. Yang gagal atau yang baru diplotingnya itu belum dihitung. Segitu udah nomor 1 di dunia. Terus kalau menurut Thai Inquirer, secara keseluruhan, Thailand tuh udah ngalamin 13 upaya kudeta yang berhasil. Yang 3 diantaranya terjadi sebelum tahun 1945.
Jadi ya ini lebih gila lagi nih. Udah dikurang 3 aja dia masih nomor 1 di dunia. Gimana kalau dihitung keseluruhan coba? New Mandala, an academic blog on Southeast Asian affairs, found Thailand has had 13 successful and 9 unsuccessful coups in just over a century. Dan kudeta pertama di Thailand tuh terjadi di tahun 1932 yang bisa dibilang sebagai kudeta yang punya dampak paling besar buat negara. Tapi walaupun paling berdampak, tapi kudeta ini tuh dikenal dengan sebutan kudeta tak berdarah. Karena ya emang bener-bener berjalan damai dan gak ada jatuh korban jiwa sama sekali. Terus kenapa dianggap paling berdampak? Jadi waktu itu sekelompok pejabat militer Thailand yang didukung sama rakyat, mereka tuh melakukan kudeta terhadap Raja Praja Dipok, terhadap Rama VII. Dan kudeta ini akhirnya ngubah bentuk pemerintahan Thailand. Dari yang sebelumnya monarki absolut itu berubah tuh jadi monarki konstitusional. Jadi ya awal mula perkudetaan Thailand tuh ya kudeta yang ini, yang tahun 1932 ini. Mereka ngekudeta raja dan ngebatasin wewenang kerajaan yang udah berdiri selama 7 abad. Jadi dikudeta tuh raja tuh sama militer dan rakyat supaya lebih demokratis, supaya lebih mengikutsertakan sipil. Dan waktu itu abis kudeta akhirnya yang dipilih jadi Perdana Menteri Thailand pertama tuh doi nih, Praya Manopakon Nititada atau Praya Mano. Dipilih sama partai rakyat yang ikut serta ngebantu proses kudeta. Tapi sayangnya pemerintahan Mano ini ternyata cuma berlangsung setahun doang nih. Soalnya di tahun 1933-nya dia juga dikudeta sama militer. Nah, iki mulai nih. Ya, jadi waktu itu di Thailand selama 2 tahun berturut-turut, tahun 1932 sama 1933, itu ada 2 kudeta yang terjadi. Dan Mano ini dia dikudeta sama Praya Panon Ponpa Yuhasena atau yang biasa dipanggil Praya Pahon, yang waktu itu ngejabat sebagai jenderal militer. Jadi militer sama partai rakyat nih, tadinya mereka ngekudeta raja bareng, abis itu jadi saling kudeta tuh. Wah, politik. Dan ya udah, abis ngegulingin Praya Mano, Praya Pahon akhirnya jadi PM Thailand yang kedua. Dan jadi PM pertama Thailand yang berasal dari militer. Terus kudeta berikutnya terjadi di tahun 1939 yang bikin ada pergantian nama negara. Dari Siam berubah jadi Thailand. Nah, dari 3 kudeta yang terjadi di awal ini kan ini udah kelihatan banget ya kalau intervensi militer dalam pemerintahan Thailand tuh ya emang udah sebesar itu sejak awal. Thailand's political turmoil can be traced back to 1932, when the first coup took place. The military's sudden seizure of power from the government ended centuries of absolute rule by the monarchy. Nah, tapi yang harus kita tahu nih, kalau menurut Thai Politics dari University of Leeds, walaupun sejak awal powernya militer di pemerintahan Thailand tuh emang udah gede, tapi ini bukan berarti nggak pernah ada upaya buat nge-stop intervensi militer ya. Tetap ada, upaya-upaya itu tetap ada. Contohnya tuh kayak di era pemerintahan Chatichai Chunawan, yang cukup menarik juga nih buat dibahas nih. Jadi Chatichai ini dia tuh lahir dari keluarga militer. Bokapnya tuh panglima tertinggi Angkatan Darat Kerajaan. Dan Chatichai sendiri, dia akhirnya jadi orang militer juga. Dia tuh sempat jadi jenderal sebelum akhirnya naik jadi wakil PM di tahun 1986. Dan kemudian jadi PM di tahun 1988-nya. Dan sekali lagi, dia jadi salah satu dari banyaknya PM Thailand yang berasal dari militer. Nah, tapi yang unik nih, walaupun Chatichai ini background-nya dia jenderal dan berasal dari keluarga militer yang dihormati, tapi dalam pemerintahannya dia tuh malah cenderung pro-sipil loh, malah pro-demokrasi. Dan ya jatuhnya malah anti-militer doi. Iya, jadi kalau menurut Research Aid, kebijakan-kebijakan yang dibikin sama Chatichai itu malah membatasi wewenang dan pengaruh militer dalam pemerintahan Thailand. Tapi terus akhirnya gara-gara itu juga, karena pengen membatasi pengaruh militer di perpolitikan Thailand, jadinya di tahun 1991, Chatichai dikudeta sama militer dengan alasan korup dan membahayakan negara. Dan alasan korup ini emang selalu dipakai sebagai justifikasi terhadap semua kudeta yang dilakukan ya. Tiap ada kudeta alasannya pasti karena korup. Mau itu beneran korup atau enggak, pasti yang dipakai tuh alasannya itu. Korup. Dan gak lama dari situ dibikinlah Konstitusi 1997 yang jadi landasan demokrasi paling kuat di Thailand. Soalnya konstitusi yang sebelum-sebelumnya tuh dianggapnya tuh masih banyak celahnya, masih banyak cacatnya. Makanya masih sering terjadi kudeta. Nah, diharapkan dengan Konstitusi 1997 yang kuat ini, nggak akan ada lagi tuh kudeta-kudetaan tuh. Harapannya. Tapi nyatanya, walaupun dianggap sebagai konstitusi yang paling kuat, tapi faktanya demokrasi di Thailand tuh masih sering kecolongan sama militer. Masih kurang demokratis.
Masih ada tuh terjadi kudeta-kudeta, dan kudeta terakhir yang terjadi di Thailand tuh adalah kudeta ke keluarga Shinawatra yang di tahun 2006 ngekudeta Thaksin, dan di tahun 2014 ngekudeta adiknya Thaksin, Yingluck. Dan dua kudeta ini dilakuin sama militer. Nah, yang di 2014 gue yakin udah pada tahu lah, ini dilakuinnya sama Lung Tu. Dan gilanya nih, kalau menurut Al Jazeera, saking seringnya terjadi kudeta di Thailand, ini ngebikin Thaksin Shinawatra jadi PM non-militer pertama dan satu-satunya yang menyelesaikan periode pemerintahannya secara full. Seenggaknya di periode pertamanya. Soalnya ya di periode keduanya kan doi kan dikudeta juga kan. Tapi ya tetap selain Thaksin nggak ada tuh PM non-militer yang menyelesaikan masa jabatannya secara full. Pokoknya biasanya sebelum Thaksin tuh baru ngejabat beberapa waktu aja pasti udah langsung dikudeta tuh. Edan. Just 12 months ago, he was considered the man responsible for restoring the nation's economic health and stability. But a string of political and financial scandals have turned many who once voted for him against him. ตอนแรกเขาก็น่าจะเป็นคนดีนะครับผมน่าจะเป็นคนดีแต่ว่าตอนหลังนี่เขาก็มาแล้วออกลายเยอะครับผมออกลายเยอะไม่มีความจริงใจและไม่เปิดเผย Terus yang gila lagi, makin banyaknya kudeta yang dilakuin sama militer Thailand tuh ternyata makin lama makin memperkuat posisi militer di perpolitikan Thailand loh. Dan mirisnya kalau menurut Center Trikontinental disebut, yang ngebikin power militer makin pakam di pemerintahan Thailand tuh justru adalah konstitusi tahun 2017. Yang ngejamin bahwa seenggaknya selama 2 dekade sejak konstitusi itu disahkan, nggak akan ada pemerintahan yang bisa berlawanan sama militer. Edan. Iya, jadi pokoknya sejak tahun 2017 itu, kalau pemerintah yang ngejabat tuh dianggap nggak sejalan sama militer, itu militer bisa tuh melakukan penggulingan. Atau dengan kata lain, bisa melakukan kudeta terhadap pemerintahan dengan berlandaskan konstitusi 2017 tadi. Makanya nggak heran di pemilu terakhir mereka kemarin, walaupun partai pro-rakyat sama pro-demokrasi itu pada menang besar, tapi tetap mereka nggak bisa naik ke pemerintahan. Ya pokoknya banyak banget lah halangan dan dramanya lah. Dan akhirnya yang jadi Perdana Menteri sekarang, Ung Ing, walaupun dia dari partai pro-rakyat, tapi dia kan banyak cawe-cawenya kan sama militer kan. Makanya jalan dia mulus nih buat naik nih. Padahal yang menang bukan doi kan. Ya pokoknya jadinya yang naik tuh harus sejalan sama visi misinya militer. Kalau nggak mau dikudeta di tengah jalan. Dan ini bakal begini sampai seenggaknya tahun 2037 nanti. Makanya banyak politikus pro-rakyat Thailand yang nganggep kalau konstitusi 2017 ini tuh kayak upaya kudeta permanen. Yang ngebikin pihak anti-militer nggak bisa melakukan apa-apa selama 20 tahun. Itu pun setelah 20 tahun nanti nggak ada jaminan juga tuh konstitusi pro-militernya nggak akan diperbarui lagi. Apalagi anggota senatnya, orang-orang berkuasanya kan mayoritas kan ditunjuk sama militer juga kan. Jadi ya makin susah lah buat melakukan revolusi. Ya. Dan ingat sekali lagi, konstitusi ini dibikin di tahun 2017. Siapa yang berkuasa di tahun 2017? Iya benar, Lung Tu. Ya. Nah, dengan banyaknya kudeta yang terjadi, pasti banyak orang yang heran dong. Ini kenapa bisa segampang itu ya terjadi kudeta di Thailand ya? Kenapa sering banget? Dan terkait ini ada beberapa hal nih yang jadi faktor utamanya nih. Faktor yang pertama adalah karena udah pernah kudeta. Ya, jadi kalau menurut Kaupcast dari One Earth Future disebut, kalau suatu negara udah pernah mengalami kudeta sebelumnya, pasti negara itu akan lebih rentan ngalamin kudeta lagi. Jadi kalau udah pernah kudeta sekali, kemungkinan terjadi kudeta berikutnya tuh meningkat. Nah ini Thailand, mereka kan nggak cuma sekali kudetanya. Ya berarti makin gede juga kemungkinan bakal terjadi kudeta lagi. Nambah satu kudeta, tahu-tahu jadi paling banyak yang berhasil aja di dunia. Malah tadi tuh kan, para ahli sampai nyebut kalau kudeta militer tuh udah jadi bagian dari budaya politik Thailand. Udah khas Thailand banget lah. Jadi kalau mungkin lu nanti ditanya sebutin 3 hal yang paling Thailand banget. Nah lu bisa jawab tuh. Yang pertama mungkin Muay Thai, mango sticky rice, sama kudeta. Dan karena udah jadi budaya yang sering dilakukan, masyarakatnya juga tuh jadi nggak nganggep kudeta sebagai masalah yang sebesar itu. Iya, kudeta tetap jadi masalah, tetap bikin heboh. Tapi kalau dibandingin sama negara lain yang jarang terjadi kudeta, orang Thailand tuh masuknya lebih toleran sama hal ini, lebih terbiasa. Lebih kayak, hoi, kudeta lagi. Iya, Mak, kacau ya. Tapi ya udahlah.
mapenlay. Jadi kayak, oh kacau, tapi ya tetap santai. Bukan yang, hoi ada kudeta, hoi pemerintah kita dikudeta, sip high level. Berasa kan bedanya kan? Berasa dong, please. Capek loh saya loh gitu-gituan loh. Terus faktor yang kedua, alasan yang kedua masih menurut One Earth Future adalah karena sistem pemerintahannya. Nih, kalau di negara yang sepenuhnya demokrasi kan kudeta tuh kan lebih jarang terjadi ya. Negara yang sepenuhnya diktator juga jarang ada kudeta. Nah, Thailand dia nih ada di tengah-tengahnya nih dengan bentuk pemerintahannya yang monarki konstitusional. Yang walaupun demokratis, tapi ya juga setengah diktator kan, setengah otoriter, yang dipimpin sama militer. Makanya gara-gara itu jadinya di Thailand tuh gampang banget tuh ada clash tuh, gampang banget ada tabrakan kepentingan, yang ngebikin kudeta jadi lebih gampang terjadi. Apalagi sekarang militer kan jadi kayak backingannya kerajaan kan, yang ngebikin mereka gampang nuntut orang yang dianggap melawan. Cukup pakai pasal 112 aja, tuduh aja tuh pakai les majeste tuh, kicep tuh pasti tuh orang. Dan buat yang mungkin nggak tahu, yang pengen tahu pasal 112 tuh apa, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing. Jadi ya walaupun di sana tuh demokrasi makin kuat, tapi selama ada pasal 112 dan konstitusi 2017, ya militer masih bakal tetap ada di puncak kekuasaan. By this point, there can be no use of this law that is not an abuse. There can be no use of this law that is not political. Terus faktor berikutnya, faktor yang ketiga, kalau menurut Southeast Asia Globe adalah karena adanya legitimasi kekuatan kerajaan dan militer yang ngebikin aksi kudeta jadi kurang diperhatiin sama dunia internasional. Ya jadi orang luar mungkin banyak yang nggak tahu kalau politik Thailand tuh sekacau itu. Karena ya ditutup-tutupin, nggak ditampakin seolah lagi ada masalah. Dan karena ini jadinya kerajaan dan militer tuh jadi makin bebas. Soalnya nggak ada intervensi internasional kan. Dan kalaupun ada pihak atau organisasi yang menyadari masalah ini, ya tetap mereka nggak akan bisa ngelakuin banyak. Soalnya ya tadi kan, pemerintah aja nggak mengakui hal ini sebagai masalah kan. Nggak mengakui ini sebagai hal yang darurat, masa tiba-tiba mau ikut campur? Kan aneh. Nah, ketiga faktor inilah yang ngebikin Thailand jadi kesulitan kalau mau numbuhin budaya politik yang nganggap kudeta jadi sesuatu yang nggak bisa diterima. Jadinya sulit banget nih. Makanya kalau menurut Australian Institute for International Affairs, redemokratisasi di Thailand tuh itu masih belum kelihatan bakal mengarah ke penguatan sistem demokrasi. Soalnya upaya apapun yang sekiranya akan menguntungkan demokrasi dan merugikan militer, itu pasti bakalan buru-buru dijegal. Tapi emang militernya nggak pernah dikudeta? Ya usaha atau percobaan sih ada-ada aja ya, tapi ya nggak pernah berhasil. Pokoknya sepanjang sejarah Thailand, kudeta berhasil tuh kan ada 13 kan, tapi ya itu semua dilakuinnya sama militer. Buat upaya atau plotting buat menggulingkan militer tuh itu nggak pernah ada yang berhasil. Malah masih menurut Australian Institute of International Affairs, setiap tahunnya tuh pasti ada aja satu periode spekulasi kudeta ke militer yang bikin heboh. Tapi ya tetap nggak ada yang berhasil. Karena ya itu, soalnya kuasa militer di sana tuh emang udah segede itu. Since Thailand's first coup in 1932, the country has had 29 prime ministers. That's nearly double the number of presidents the US has had in that same time period. Nah, dengan banyaknya kudeta dan penguatan dominasi militer, pastinya hal itu sangat berpengaruh dong ke kondisi perpolitikan Thailand. Kayak contohnya ya tadi tuh, soal konstitusi 2017 yang ngebikin hampir nggak mungkin bagi pihak anti militer buat naik ke puncak kekuasaan. Ataupun kalau mereka naik, tetap harus ada cawe-cawenya sama militer. Harus ada deal-dealannya sama militer. Nah ini kalau menurut Ponsanyang Bunlecai, asisten profesor di Fakultas Hukum di Chulalongkorn University, dia bilang, konstitusi 2017 yang berlaku di Thailand sekarang tuh itu nggak punya kualitas kayak selayaknya konstitusi modern. Bener-bener ketinggalan zaman jadi konstitusinya. Menurut dia yang namanya konstitusi itu harusnya selain mengatur kekuasaan juga melindungi hak-hak rakyat. Dan harusnya konstitusi itu bisa jadi instrumen yang menyelesaikan konflik dalam masyarakat, bukannya malah bikin masalah. Nah kalau konstitusi di Thailand itu malah sebaliknya semua tuh, kata beliau begitu. Cuma ya emang susah sih ya, dari awal aja udah diktator kan. Nggak serak dikit kudeta, nggak serak dikit kudeta. Dianggap ngeberontak dikit langsung hantem tuh, pakai pasal 112. Ya kalau kayak gini gimana mau berubah coba? Gue sih nggak yakin ya. Yang ada kemungkinan besar Thailand tuh masih akan terus jadi negara semi-otoriter yang ditunggangin sama militer dan kerajaan. Mau ngelakuin revolusi juga susah kan, kalah power kita, kalah power nih rakyatnya nih.
Bingung ya. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah kudeta-kudeta yang terjadi selama ini tuh emang beralasan kuat atau ini cuma dibuat-buat aja biar militer terus berkuasa? Yang mana nih? Silakan komen. การมีทหารอยู่มันคือจุดวิกฤตของการเมืองไทยอะค่ะทหารไม่ควรมีอำนาจในด้านการเมืองทหารควรมีอำนาจแค่เรื่องของความมั่นคงระดับ Oke, sekian Lereng Beguin kali ini tentang kenapa di Thailand sering banget terjadi kudeta. Dan ternyata faktor yang utama tuh itu ya, soalnya udah pernah kudeta. Ya kalau lo merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nanya video, bisa tulis di komen, kita harus juga biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.